Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a bihudah. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, ashabal madaris, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, wali murid, yang terhormat Akhil Aziz Profesor Dr. Zubaidi Azzahullah, Al-Mukarram Kiai Mustafa Hafizahullah, dan seluruh keluarga dzurriyyah Mbah Yai Idris. Kebetulan adiknya Mas Jamal teman saya di Mekah. Hanya beliau pulang duluan, saya pulang tahun 94, beliau tahun 90-an saya kira ya. Setelah itu. Yarhamuhullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah untuk pertama kalinya saya bisa silaturahim dengan masyarakat Mereng Kecamatan Warung Pring, Pemalang. Mohon maaf agak terlambat karena tadi malam haul di Gedongan, haulnya Mbah Kulo di Gedongan, sampai jam 3 ngobrol jagongan, pulang-pulang subuh. Ya Allah. Alhamdulillah, kalau melihat panjenengan masih semangat menghadiri acara-acara seperti ini, saya yakin insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah ila yaumil qiyamah. Ketika Rasulullah masih hidup, maka kebenaran ada pada beliau sendiri. Kebenaran ada pada Rasulullah sendiri. Kalimatul haq, mauqiful haq, perkataannya pasti benar, sikapnya pasti benar, takrirul haq, keputusannya pasti benar. Setelah Rasulullah SAW meninggal, kebenaran yang ditinggal oleh Rasulullah dinamakan sunnah. Kenapa? Perkataan Rasulullah namanya sunnah qauliyah. Perilakunya Rasulullah, caranya wudu, caranya sholat, cara melihara istri 9, caranya bergaul dengan tetangga, nerima tamu, niliki wong loro, niliki ke orang kematian, caranya Rasulullah sedih, cara Rasulullah gembira, semua kehidupannya caranya itu kebenaran tuh. Namanya sunnah fi'liyah. Yang tadi sunnah apa tadi? Yang perkataan sunnah apa tadi? Qauliyah. Perilakunya namanya fi'liyah. Ada lagi yang ketiga, yang ngendikan bukan Rasulullah, orang lain. Sing lakoni dudu Rasulullah, orang lain. Tapi oleh beliau dibenarkan. Menjadi sunnah namanya. Namanya sunnah takririyah. Jadi sunnah ada 3 nggih. Dawuhnya Rasulullah namanya sunnah qauliyah. Qala Rasulullah bersabda, benar sunnah qauliyah. Perilakunya Rasulullah, tindak tanduknya sunnah fi'liyah. Keputusannya Rasulullah
walaupun sing lakoni wong liyan, sing mengucapkan orang lain, tapi diputuskan oleh Rasulullah benar, maka menjadi sunnah takririyah. Nah, sing rada boten sumerep menapa banyak orang nggak tahu yang ketiga ini sunnah takririyah nggih. Suatu ketika sahabat Bilal berwudu, setelah wudu sholat 2 rakaat. Rasulullah malah tanya, sholat apa Bilal? Ba'diyah wudu katanya. Jawab apa? Ba'diyah. Benar Bilal, benar. Jadi yang pertama kali ngelakoni sholat sunnah ba'diyah wudu Bilal. Oleh Rasulullah dibenarkan. Benar Bilal. Nah, setelah dibenarkan oleh Rasulullah menjadi sunnah. Sunnah apa namanya? Sunnah apa namanya? Takrir. Iya. Nah, ada lagi. Yang ngendikan, yang menyampaikan bukan Rasulullah, orang lain. Apa contohnya? Memuji-muji Rasulullah. Beliau tidak pernah merentah orang supaya muji. Beliau tidak pernah minta dipuji. Paham? Tapi ketika ada orang memuji, dibenarkan, tidak dilarang. Maka memuji-muji Rasulullah menjadi jawab menjadi sunnah apa? Takririyah. Jadi muji-muji Rasulullah menjadi, padahal yang mulai bukan Rasulullah. Beliau nggak pernah merintah, nggak pernah minta. Tapi ada orang muji, dibenarkan, nggak dilarang. Maka muji-muji Rasulullah menjadi yang keras jawabnya sunnah takririyah. Contoh, Rasulullah baru saja selesai ngimami sholat subuh. Jamaah masih kumpul. Ada pendatang, ada orang datang, penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Alah ngelanem sangel. Biasanya Edi, Toto, Soekardi, Sukamto. Ka'ab bin Zuhair masuk masjid memuji-muji Rasulullah. Inna Rasulah la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuha bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idza nilu la yaqa'u tanu illa fi nuhurihim wa ma lahum an hiyadil mauti tahlilu. Artinya, gampangannya artinya, sungguh engkau Rasulullah orang hebat, pemimpin yang sukses, bagaikan pedang yang tajam made in India yang berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kejahatan. Engkau orang sukses, wahai Rasulullah. Datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut, para sahabat yang gagah berani tapi berhati mulia. Walhasil Rasulullah dipuji-puji, tidak melarang. Rasulullah tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah. Boten. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak. Malah Rasulullah tersenyum dan memberikan selimut yang sedang dipakai. Beliau pakai selimut. Selimutnya bergaris-garis. Spray. Nah pasaran di dongkal mau gini, orang tu saya uno. Badin Cina. Nah, selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Napa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabrak. Batainuha selimut polos. Kalau selimut lurik apa? Burdah. Sing ora percaya, yang enggak percaya, ayo pergi dengan saya
ke Turki, ke Istanbul, masuk ke Museum Topkapi, namanya Museum Topkapi, masih ada utuh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji itu. Sing ora percaya yo karo aku rono yo, nek ora percaya tiketnya tuku dhewe tapi. Percaya mboten? Ini fakta, bukan dalil. Lebih dari dalil. Namanya burhan. Fakta bahwa muji-muji Rasulullah tidak dilarang walaupun Rasulullah tidak meminta. Tapi ketika ada orang muji tidak melarang, maka menjadi sunnah apa? Akhirnya ingat-ingat ya, ingat-ingat ya. Agar orang ngomong mau dinabiin goblok tuh. Ini buktinya gitu ya. Setelah itu setiap ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Rasulullah diberi nama qasidatul burdah. Apa namanya? Burdah yang datang ke Pemalang, ke Indonesia, yang terkenal ada di dalam kitab Barzanji itu. Burdah karangannya Imam Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandaria Mesir. Beliau sakit stroke oleh sotangi sebulan. Mimpi jumpa Rasulullah. Jenengan sering mimpi Rasulullah? Betul nate? Cuma pocong? Ya Rasulullah, dalam mimpinya itu, saya sakit Rasulullah. 1 bulan gak bisa bangun. Saya punya nazar ingin menggubah syair yang isinya memuji-muji engkau. Minta izin Rasulullah. Ya silakan, silakan saya izinkan. Seminggu ketemu mana? Ngimpi mana ketemu? Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Selesai dibaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum. Wa radhiya anhu, senang dipuji. Wa masaha jasadahu, musab-musab badannya Syekh Abu Sa'id Al-Busiri, fata'affa fauran, besoknya sembuh. Percaya mboten? Mana burdahnya mana? Apal mboten? Ayo sing apal melu aku ayo. Amin tadakuri jironim bidi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa aumadul barqu fi dhalma'i min idami fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa mutarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arid tali dzikril bani wal alami pakaifa tungkiru hub. Betul apal? Sing apal apa wis aku melok sing apal apa wis ayo. Dangdutan ayo wis ayo. Amin tadzakuri jiran bidi salami, artinya nih. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena kamu kangen, rindu, mabok cinta kepada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kaldimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur? Kenapa kamu gelisah, resah, kurus kering, nangis terus? Ayo ngaku, lagi bangun cinta ya? Ngaku. Jawabnya, na'am sarotaifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Naam, memang benar. Iya, aku lagi mabok cinta, rindu, kangen pada seorang. Sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Siapa? Nangis terus sampai bercampur darah, air matamu bercampur darah.
Kenapa? Siapa itu? Yang sedang saya rindukan, yang sedang saya tangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi. Wis ikut terus ngapa? Ikut terus wis. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi yang kita harapkan pertolongannya, syafaatnya ketika kita menghadapi kesulitan, problem atau apalah, malapetaka, kesulitan, ujian. Rasulullah bisa menolong kita. Percaya mboten? Rasulullah wafat pun, Rasulullah meninggal, sudah wafat di Madinah, masih bisa nolong kita. Percaya ora? Duh, percaya lah. Yang orang percaya aku jadi aku yang percaya lah. Yang jadi betul percaya, alhamdulillah. Biar saya yang percaya. Yang percaya pasti min ahli syafaati Rasulullah SAW. Yang percaya. Yang tidak percaya pasti mahrumun anha. Tidak ada syafaat Rasulullah. Orang percaya pun sudah dapat. Yang percaya dapat, yang nggak percaya yang tidak. Dialah Nabi kita yang selalu kuharapkan syafaat pertolongannya ketika kita menghadapi kesulitan. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya, datang ke Rasulullah, istighfar taubat di depan Rasulullah, dan Rasulullah ikut juga memohonkan ampun untuk saya, maka Allah pasti lamnya lam taukid, la wajadullah lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosa saya. Panjenengan umroh ziarah Madinah, di depan Rasulullah, di situ istighfar. Syaratnya Rasulullah ACC apa? Ngerti ACC mboten? Setuju. Kula astagfirullahaladzim ya Allah, kula nyuwun pangapunten ya Allah. Rasulullah setuju. Ya Allah, ibu si bocah iki diampuni dosane. Itu pasti Allah mengampuni dosanya. Syaratnya Rasulullah apa tadi? ACC. Ikut juga memohonkan ampun untuk saya. Itu pasti Allah akan mengampuni. Nih dalil Quran bahwa Rasulullah punya hak otorita memberikan pertolongan kepada siapa yang beliau kehendaki. Sopoai, nggak pandang bulu, nggak pandang pangkat atau jabatan atau harta. Siapa saja Rasulullah mau menolong, kita dapat syafaatnya. Percaya mboten? Siapa itu Rasulullah? Muhammad. Ayo ikut saya ngapal, yang ngapal ikut saya. Nabi kita siapa namanya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Ma'ad bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam.
Jadi leluhurnya Rasulullah jelas mboten? Jawab. Leluhurnya Rasulullah jelas mboten? Leluhurnya panjenengan? Oh guyu. Jawab. Leluhurnya panjenengan? Jelas. Sebut 10. Sebut 10 mbah jenengan. Leluhurnya Rasul jelas nggih? Hafizul ilah matane Muhammadin ahul amjadas tarakus sifah hafalam sibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abaahu. Bapak-bapaknya Rasulullah, leluhurnya Rasulullah dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada yang berbuat zina. Ini namanya sebut tadi. Dari bapaknya dari Nabi Adam sampai min Adamin wa ila abi sampai bapaknya. Dari Nabi Adam sampai Syekh Abdullah wa ummihi dan Siti Aminah. Tidak ada yang berbuat zina, sifah. Kalau mbah-mbah kita pripun ya kira-kira dijaga mboten? Jawab, mbah-mbah kita kira dijaga mboten kira-kira? Wallahu alam. Tapi kalau Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi Muhammad tidak ada yang berbuat sifah zina. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan, ditaruhlah di tulang rusuknya Adam, kemudian turun temurun sampailah ke kakeknya Syekh Abdul Muthalib, mukanya padang, pindah ke bapaknya Syekh Abdullah, mukanya terang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun nurun nubuwati fi asarir ghurarihimul bahiyah wa badaro badru fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdullah atirillahumma qabrahul karim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saratun nurun nubuwah, nur Nabi Muhammad mengalir. Artinya saratun mengalir. Nah, dari Adam sampai ke kakeknya Abdul Muthalib, mukanya terang, badaro badru fi jabin, mukanya batu lah kira-kira, itu mencorong. Kemudian pindah ke putranya Syekh Abdullah, masuk ke rahimnya Aminah, Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Lahir Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Waktu Kanjeng Nabi lahir, Ummah Siti Aminah terang benderang, durung ono listrik, durung waktu niku. Abu Lahab dari kejauhan melihat. Abu Lahab pamannya. Abu Lahab itu sedulur Syekh Abdullah tapi lain ibu. Abu Lahab kaget, Ummah Aminah ono apa iki? Padang. Merentah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah. Delokan Ummah Aminah padang ono apa sih? Suwaibah pergi, gak lama kembali, majikan, bos. Siti Aminah melahirkan bayi. Laki-laki. Dari mukanya bayi itulah datang sinar. Dari mukanya bayi itulah terang benderang rumahnya Aminah. Kata Suwaibah. Abu Lahab gembira, senang mendengar kelahiran Muhammad. Apalagi ada keistimewaannya sampai bikin rumahnya Aminah padang. Suwaibah, kamu sejak sekarang bukan budak, bebas. Podo karo aku. Orang merdeka bukan budak, podo karo aku saiki. Mulai sekarang. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka karena kafir kan. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa, Rebo, Kamis
Jumat, Sabtu, Ahad masuk neraka. Senin dikeluarkan. Selasa masukkan lagi sampai Ahad. Senin keluarkan lagi selama-lamanya. Daiman seperti itu. Selama-lamanya. Senin keluar. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad masuk neraka. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab kafir, nanti masuk neraka jahim. Sudah dinas dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab. Udah pasti tuh masuk neraka itu. Gak bisa ditolak. Qurannya ada. Tapi ata anna fil mithnan daiman, selamanya setelah hari Senin yukhaffafu anhul adab, dikeluarkan dari siksaan. Kenapa? Lis-sururi bi ahmada, karena gembira kelahiran Nabi Muhammad. Famadzanu bil abdilladzi kana umruhu, maka seperti apa pahalanya orang warung pring ya. Seperti apa pahala warung pring Pemalang yang setiap saat baca maulid. Tiap malam Jumat baca maulid. Nggih. Akikah baca maulid. Omai dadi baca maulid. Anake ana sing lamar baca maulid. Kok guyu tenan iki. Pane dadi dagange laris baca maulid. Bapak yang munggah pangkatnya baca maulid. Seperti apa pahalanya orang yang rajin baca maulid selama hidupnya. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu, selama umurnya itu, selama hidupnya, li ahmada masruran, gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Abu Lahab sepisan wae bisa nyelametaken rokok sedina. Yang selamanya ngormati Kanjeng Nabi, kira-kira ya. Insya Allah selamat dari neraka. Percaya mboten? Percaya mboten? Kalau sampai orang percaya, aku dong percaya. Tenan saya. Orang sampai percaya sampai aku dong percaya. Biar aku dong oleh syafaat Rasulullah. Nah ini khusus untuk orang NU ya, yang percaya itu. Yang nggak percaya enggak. Yang tidak percaya enggak akan dapat syafaat. Yang percaya dapat. Terserah dengan percaya enggak terserah. Kalau bermaksud betul. Percaya silahkan, enggak apa-apa, enggak paten. Nah jadi Nabi Muhammad sudah wafat di kuburan, ya di makbarah, iso nulungi wong sing masih urip. Ono sing ngomong niki. Wong belik pasti wong belik ya. Orang belik pasti sing ngomong nih. Belik wonten Wahabi, belik itu ada Wahabi. Ya kan? Ada Wahabi. Wong Pemalang ini terorisnya ada kok. Umar Patek, Hisham Bawazir itu Pemalang, teroris. Kalau dari Batang, Dulmatin, dari Tegal Ahmad Ali, dari Kuningan Syarifuddin, Cirebon orang ketinggalan. Dikira Pemalang, itu apa? Syaifuddin, Cirebon. Indramayu, Muazzam namanya. Banten, Imam Samudra. Cianjur, Hambali, sampai saya ini masih urip Hambali. Di Amerika di penjara. Lamongan, Amrozi, Ali Ghufron, Mukhlas, Ali Imron. Mana lagi? Pasuruan, Salim Mubarak, At-Tamimi. Pemalang alhamdulillah ketinggalan terus ya ono Pemalang alhamdulillah ketinggalan. Wahabi ada, dibelik Wahabi itu. Ya. Ada yang bilang ayat itu, ayat tadi yang kalau kamu datang istighfar Rasulullah bisa bantu, itu ketika beliau masih hidup. Sekarang udah mati gak bisa. Saya bilang gitu ada. Ketika Rasulullah masih hidup, iya benar. Ada orang datang istighfar, Rasulullah mendukung. Itu betul, bisa menolong. Tapi sekarang sudah meninggal, masa masih bisa menolong? Nah, jawabnya gini jawabnya. Ayat Quran yang menjelaskan bahwa Allah dan para malaikat moco solawat untuk Kanjeng Nabi. Wahai orang beriman, bacalah solawat dan salam untuk Kanjeng Nabi. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bacalah salat dan salam untuk Rasulullah. Itu ketika masih hidup saja apa sampai sekarang? Udah sama. Allah dan para malaikat membaca salawat untuk Rasulullah sampai sekarang. Wahai orang Pemalang, bacalah salawat untuk Rasulullah sampai sekarang. Bukan hanya ketika masih hidup, maka Rasulullah bisa beri syafaat tadi sampai sekarang. Paham boten? Jadi kalau kita ikut sunnah Rasulullah yang 3 tadi, maka kita namanya ahlus sunnah. Sunnah ada 3 apa-apa? Sunnah yang keras, qauliyah apa? Yang kedua fi'liyah, yang ketiga cerdas ahli ngaji ya, Masya Allah. Orangnya kok aku nandur gunung, orang cerdas. Yang kedua, Rasulullah meninggalkan santri-santrinya, sahabatnya, santri-santrinya. Lah santrinya kata no sidik, kata, maka disebut jamaah. Wah sih jamaah. Lah semua santri Rasulullah membawa kebenaran. Sama Rasulullah sama. Ucapannya jamaatus sahabah membawa kebenaran, kelakuannya membawa kebenaran, keputusannya, takrirnya membawa kebenaran. Maka kalau kita ikut sahabat berarti kita ikut wal jamaah. Maka kita namanya apa? Ahlus sunnah wal. Paham betul? Enggak benar, paham betul? Jauh yang benar, paham tidak? Kalau paham panjenengan harus bisa menjelaskan seperti saya pada orang lain. Baru paham namanya itu. Panjenengan paham, harus bisa menjelaskan seperti saya ke orang lain yang nggak datang di sini. Nah. Ketika Rasulullah masih hidup, Quran tidak ditulis dan Rasulullah pun tidak menyuruh ditulis Quran itu. Kenapa? Karena sahabat semuanya hafal. Semua sahabat hafal Quran kabeh. Hafadzatul Quran sahabat itu. Enggak butuh tulisan. Kok saya kula ini hafal kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim hafal kula hafal. Orang butuh tulisan. Ayo butuh tulisan bener kan? Hafal al-fatihah butuh tulisan betul? Enggak butuh kan? Usah hafal butuh tulisan. Para sahabat Rasulullah semua hafal Quran. Maka Quran tidak dibutuhkan ditulis. Rasulullah pun gak pernah tertulis. Tapi ada beberapa sahabat nulis tidak sempurna. Ada yang nulis surat Baqarah, ada yang nulis surat Yasin, ada surat Yusuf. Boten wonten satu sahabat pun yang punya tulisan Quran sempurna, gak ada. Nah setelah agama Islam tersebar semakin luas, tidak semua orang Islam sanggup hafal Quran. Maka Khalifah Abu Bakar bin As-Siddiq memutuskan Quran ditulis. Membentuk tim penulis 10 orang. Ketuanya sahabat Zaid bin Thabit. Anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibn As, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud. Itu anggota tim penulis Quran. Ditulis. Saya jadi tulis, dibagi-bagikan ke kota-kota Islam. Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Kairo. Lama-lama satu kota dengan yang lain mau Qurannya tabrakan. Berselisih baca Qurannya antara kota satu kota yang lain. Maka Sayyidina Utsman, Khalifah Utsman memerintahkan atau memutuskan tulis ulang. Quran yang ada di kota-kota tadi diambil, tarik ke Madinah, dibakar. Tulis mana siji satu tok supaya jangan berselisih. Setelah ditulis resmi satu, itulah Quran resmi namanya Mushaf Utsmani. Apa? Sampai sekarang ya. Sampai sekarang Quran orang tulisannya kan Mushaf Utsmani. Ini Quran. Sampai saiki orang tulisannya Mushaf Utsmani teng Quran niku lho. Kok dikira Mushaf Mang Utsman jual bakso di alun-alun. Sayyidina Utsman. Nah sekarang pertanyaannya,
yang dilakukan oleh Abu Bakar, yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman nulis Quran, benar apa salah? Jawab yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar nulis Quran, Quran tulis, diulang oleh Sayyidina Utsman supaya jadi satu tulisannya, jangan bentrok. Benar apa salah? Berarti a'malus sahabah, af'alus sahabah membawa kebenaran. Nah, kita ikut sahabat, namanya kita wal jamaah. Satu lagi contoh, satu lagi. Kanjeng Nabi waktu masih hidup, traweh berjamaah 8 rakaat. Salat traweh itu 8 rakaat Kanjeng Nabi. Tapi 8 rakaat Rasulullah masuk ke kamar nambahi dewe. Kenapa? Karena Rasul takut, khawatir kalau traweh menjadi fardu. Ya kalau jadi fardu kemudian 20, kasihan orang Pemalang. Jadi kalau iya nanti jadi fardu 8 cukup lah, orang Pemalang kuat 8. Kira-kira. Nah, Rasulullah masuk kamar nambahi dewe, yang ditinggal di masjid Rasulullah bubar, ada yang pulang, ya, masuk Pemalang lah, orang pulang bubar. Ada yang nambahi sampai 50 rakaat, ada 100 rakaat, ada lebih dari itu, ada semalam sholat tarawih terus. Maka zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau Amir Mukminin, memutuskan tarawih berjamaah 20 rakaat. Keputusan apa? Keputusan siapa? Khalifah Umar. Nah, kita ikut Umar tarawih 20 ini benar apa salah? Bisa menjelaskan begitu, bisa menjelaskan begini kepada orang lain, bisa jelas kepada orang lain kalau nggak paham. Rasulullah meninggalkan santrinya, sahabatnya. Yang santri itu adalah membawa kebenaran. Perkataannya, kelakuannya, sikapnya sama Rasulullah. Kalau dulu cuma 1 orang, membawa kebenaran 1 orang Rasulullah. Kalau sekarang apa? Jamaahnya orang banyak. Nah, keputusan Umar sholat tarawih 20 benar. Bukan bid'ah, bukan. Keputusan Sayyidina Utsman nulis Quran dalam 1 tulisan benar. Percaya buatin jangan, percaya buatin. Kita ragu-ragu itu. Rasulullah sholat tarawih berjamaah 8 rakaat, Sayyidina Umar 20 rakaat. Ayo, benar apa salah Sayyidina Umar? Kenapa? Karena Sayyidina Umar jama'atus sahabah, membawa ya. Yang mau tarawih 8 silahkan, yang 20 silahkan. Orang tarawih ben seterusnya. Untung masih sholat 5 kali. Orang tarawih wis lah. Paham betul? Jadi kita orang NU sholawat tarawih berapa? 20. Mengikuti keputusannya Sayyidina Umar. Itu benar. Maka kita namanya Ahlus Sunnah wal, karena kita ngelakoni sunnah Rasul yang 3 macam tadi, qauliyah, fi'liyah, takriyah, dan kita ikut apa? Jama'atus sahabah wal jamaah. Bon. Cerita tentang Quran nih, cerita tentang Quran. Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman itu ora ono titike. Polos, ba, ta, nun, ya, podo. Jim, ha, kho, sami, dal, gak ada bedanya. Ro, zai, gak ada bedanya. Kalau gak ada tenggrio fotokopinya, gak bisa baca saya, apalagi panjenengan. Tapi sahabat bisa baca, kenapa? Kenapa tadi? Karena hafal, gak butuh orti itu, bodoh amat. Setelah umat Islam berkembang banyak, tidak mungkin baca Quran tanpa perbedaan satu huruf dengan yang lain. Maka pada tahun 59 Hijriah ada seorang ulama berjasa besar, wad'un nuqat 'alal huruf, menggagas titik untuk membedakan huruf satu dengan lain. Namanya, ingat-ingat nih, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Allah hafal.
bubar dari sini seluruh apal. Batin siji ngisor, tating dhuwur loro, tating dhuwur telu, jim titik tengah siji, hak non titik, kok ndur siji. Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 59 Hijriah. Jasanya besar. Bukan sahabat, bukan, tabi'in. Sawise ana titik mulai terang baca Quran enak gampang lah. Semakin banyak orang Islam masih kesulitan. Ada imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Yang keras ya. Khalil Al-Farahidi. Dari kota Farhad, bukan dari Yaman, bukan. Dari kota Farhad, Afghanistan. Gawe harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Sing gawe sapa? Wis ono titik, wis ono harokat. Orang Banyumas, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, sampai saiki masih alhamdulillahirabbil alamin. Kalau panggil saja Kiai Sangit Ngakil, Masya Allah orang itu. Gimana kalau Pemalang betul ya? Betul. Artinya apa? Keluarnya suara dari tenggorokan, makhraj namanya. Keluarnya suara namanya apa? Keluar suara dari tenggorokan salah. Maka ada seorang ulama namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam tahun 224 membikin ilmu namanya tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid memperbaiki baca Quran, artinya memperbaiki baca Al-Quran. Baru ada istilah idhar, idgham bi guna, iqlab, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i, huruf halaq, huruf mad. Paham? Jadi siapa yang bikin titik siapa? Yang bikin titik siapa? Tadi bisa. Yang bikin titik siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang bikin harokat sarapan niku susu, madu, jahe merah, telur, cerdas. Sarapannya ampas kelapa gitu kan. Kelapa harus diperes, patinya harus diambil masih di dahar. Mulanya orang cerdas lalinan, sarapannya ampas kelapa. Yang bikin harokat Imam Khalil, kalau manusia si jiwa sih, nggak usah bin lah, Khalil. Yang bikin mutajud Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Ya Allah, sekarang sudah ada titik, ada harokat, ada tajwid, tinggal monggo panjenengan rajin baca Al-Qur'an. Sudah tidak sulit lagi baca Quran, tidak sulit. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Quran itu unik Quran itu. Sama ini ya, sama ini gini. Ini sama Quran ini. Mushafnya, Qurannya mushafnya gini. Anyar. Dicetak di Jakarta, dicetak Surabaya, di Madinah. Kertasnya anyar, tintanya anyar, sinyetak manusia ya anyar. Maka ini namanya apa? Hadis. Quran itu apa? Hadis anyar. Tapi Quran sebagai sifatul kalam, sifatul Gusti Allah namanya sifatul kalam, qadim. Jadi Quran ini ya hadis ya qadim. Paham betul? Ya, Quran itu dari sisi mushafnya hadis baru. Tapi hakikatnya Quran itu adalah qadim. Sifat apa? Sifat apa? Sifat apa? Kalam.
Surat apa? Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun. Muhdatsah baru. Qadimatun sifatul mausufi bil qidam. Tapi juga qadimah. Sifatnya zat Allah yang qadim. Ya. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin. Nabi Musa hebat, tongkatnya sakti, bisa gebuk laut jadi jalan tol. Tapi sudah nggak ada, tinggal ceritanya. Nabi Ibrahim dibakar, nggak mempan, nggak luka, hebat. Nabi Nuh banjir beliau selamat dengan rombongan 80 orang, hebat. Nabi Yunus ditelan ikan bisa keluar lagi, hebat. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, hebat. Tapi Firaun sudah tidak ada. Tapi mukjizat Al-Quran, mukjizatnya Rasulullah SAW sampai sekarang ila yaumil. Jadi bukti kebenaran Rasulullah Nabi Muhammad sampai hari sekarang masih ada buktinya. Quran buktinya, bukti nyata itu, bukti nyata. Ya sing pinter sih mau tareh, banyak sekali mujizatnya banyak. Tapi yang sing orang awam jalan, ini loh Quran, ini loh Quran. Bukti bahwa Nabi Muhammad itu benar. Paham betul? Panjenengan ngapal Quran gampang. 10 menit, 15 menit satu halaman hafal. Bocah cilik, orang ngerti artinya belas. Ngapal Quran gampang. Ya Allah. Coba panjenengan ngapal ke satu halaman bahasa Cina. Orang ngerti artinya, 2 tahun belum hafal. Gimana? Ayo coba jenengan ngapal lagi. Ada satu lembar bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea. Belas orang ngerti artinya. Ayo hafalin. 2 tahun belum hafal nih. Tapi Quran bocah cilik, orang ngerti artinya 15 menit hafal. Ya Allah. Dan lagi, termasuk hazanah kekayaan peradaban Islam, ilmu yang diambil dari Al-Quran. Coba takona, jenengan tak duduk menghina, bukan. Tanya pada Romo, pendeta orang Kristen. Romo, di Kristen ada ilmu tajwidnya ya? Di Kristen ada ilmu tajwid tidak? Baca Bible, baca Injil untuk ikhfa, idhar, iqlab, qalqalah, mad lazim, idgham. Betul ya? Enggak ada. Hanya di Islam yang ada ilmu tajwid. Paham betul? Dari Quran itulah lahir beberapa ilmu pengetahuan. Orang Arab yang jahiliyah buta huruf primitif. Rata-rata buta huruf ummiyin. Setelah datang Al-Quran menjadi para ulama yang memimpin dunia ketika itu. Zaman Baghdad Abbasiyah. Ada orang baca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Jadi kalau baca wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Tapi wa rasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu supaya macamnya benar. Yang menggagas ilmu nahu namanya Imam Amr bin Qumbur, terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Siapa? Imam siapa? Nah, baru ada istilah mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, nabul fa'il, maf'ul bi, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, maf'ul lah, hal, tamyiz. Ya Allah. Dari Quran itu asal mulanya. Asalnya ono maca Quran salah. Supaya benar ada ilmunya. Nah, ilmu nahu. Paham boten? Ayo takon Kristen. Ono carane maca Injil supaya bener. Nek bener piye, nek salah gimana? Tahu. Monggo tanglet teng gereja tanglet. Di sini di Kristen nih, di Katolik ini ada nggak ilmu nahu ya supaya maca Bible bener. A I U-nya supaya bener A I U. Paham betul? Ya Allah. Ada lagi melihat
kemuliaan Al-Quran. Gimana? Konten maknanya, isi kandungan makna Al-Quran luar biasa. Tidak ada satu kata pun omong kosong di Quran itu. Ada artinya semua. Gak ada yang tambahan, yang embel-embel, gak ada. Ada artinya semua. Itu artinya melahirkan ilmul ma'ani. Apa? Dilihat dari bagaimana caranya Al-Quran menjelaskan sesuatu, memaparkan sesuatu, enak, gampang, gamblang. Namanya ilmu, lahirlah ilmu namanya ilmul bayan. Apa? Dilihat dari redaksinya. Quran kadang-kadang pakai metafor, pakai majaz, kadang pakai bahasa-bahasa yang tidak jelas, tapi ada artinya, tapi nggak terus terang bahasanya. Pakai perumpamaan amsal, lahirlah ilmul badi'. Apa? 3 ilmu tersebut, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', semuanya 3 ini namanya ilmul balaghah. Apa? Keindahan bahasa Al-Quran. Yang ngarang pertama kali namanya Imam Amr bin Ubaid. Paham boten? Maka alhamdulillah pesantren Al-Hikmah ini tahfidz ibu ya, tahfidz ya. Tahfidz. Ada pelajaran menghafal Quran dan insyaallah ma'afahmi ma'ani, dengan paham artinya supaya kita ngerti tentang dari sisi ilmu ma'ani dan kita pahami bagaimana caranya Al-Quran menjelaskan sesuatu, namanya ilmul bayan. Bagaimana indahnya bahasa Al-Quran, namanya ilmul badi'. 3 namanya ilmul balaghah. Kiai harus paham ilmu balaghah, harus paham nahwu, harus paham tafsir hadis. Gak sembarangan kiai, gak sembarangan, masya Allah. Dikira remeh apa kiai itu? Harus hafal berjanji. Kalau ada kiai diundang berjanji orang hafal, oh jadi amplopin. Khutbah Jumat harus hafal-hafalan. Kalau kiai khutbah Jumat masih moco, oh jadi ngomane pisan ikut tok. Kalau SAG pantas, SAG. Kalau SAG pantas, moco khutbah moco. Kalau kiai enggak pantas. Keluaran Lirboyo, keluaran Tebuireng, keluaran Tegarejo, masa khutbah moco kalau SAG. Gue jadi ngomane ora hafal. Kiai itu harus hafal khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana, talqin, tahlil, manaqib Syabdul Qadir Jilani. Harus hafal kiai itu. Kenapa? Karena itu milik kita. Milik siapa? Kalau bukan kita yang hafal, apa Muhammadiyah suruh hafal? Paham betul? Itu milik kita. Berjanji deba itu, burdah, manaqib Syabdul Qadir Jilani, talqin. Maka kita harus hafal. Apa Wahabi suruh hafal? Ya Allah. Maka sekali lagi jaga hadarah kita, kebanggaan budaya kita. Berjanji, deba, burdah, jaga itu. Itu hadarah namanya, peradaban kita. Paham? Kalau itu hilang, kita kehilangan identitas. Orang NU kehilangan identitas, kehilangan keistimewaan kalau tidak lagi baca berjanji. Apa? Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa gharabi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i ala thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laki ladun asabiyah faqala inni arju ayyuhjallahu min aslabihim may yatawalla atirillahumma qabrul karim. Paling enak, NU itu paling enak, orang NU itu mau coba berjanji, silaturahim, salaman, bihabare, yang gak pernah ketemu jadi ketemu, ditahlilan kan gitu, yang kemarin bertengkar, terus tegang, guyu siti-siti lah, guyu siti, orang enak orang guyu, macamnya berjanji, suaranya enak, lagunya enak, mulih gue berkat, masya Allah. Paling yang baca itu berkatnya separuh kepala kambing. Das wedus separuh nih bu. Udah sembarangan lu bu. Ini bukti nih, jangan ketawain. Ayah saya rajin
diundang baca maulid. Waktu masih agak muda lah. Kalau datang bawa berkat, dimakan anak-anaknya. Anaknya 5, ayah saya itu anaknya 5, laki-laki semua. Alhamdulillah, melek semua tuh nggak ada yang bodoh, 5 orang itu. Pertama udah meninggal, namanya Kiai Ja'far, ketua ulama Kabupaten Cirebon, punya pesantren. Yang kedua saya, yang ketiga Mustafa Akil, salah seorang syuriah PBNU, mantunya Mbah Mun Sarang mantunya. Yang ketiga sudah meninggal, belajar di rumah saja tapi baca Fathul Mu'in Alfiyah. Yang kelima S1 Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah. Kenapa ya? Sebabnya dipakani berkat. Berkat itu rizqon halalan thayyiban mubarakan. Ikhlas nggak berkat itu ikhlas semua. Daripada anak dikasih makan proyek TME 50 juta ngomong 1 juta. Proyek habisnya bikin bendungan, bikin jalan habisnya 200 juta ngomongnya 400 juta. Makan anaknya jadi narkoba nanti anaknya. Nakal nanti anaknya tuh. Percaya betul? Ngerjani proyek laporannya habis 400 juta. Padahal mek 200. Ayo makan dua anak. Nakal bakal anaknya. Kalau ngaji ora gelem, sholat ora gelem, narkoba pisan. Karo wong tuwa nglawan bakal. Percaya mboten? Tapi alhamdulillah kebanyakan kita anak kita menjadi orang baik-baik karena dikasih makan uang yang halal. Nggih mboten? Nggih ora 100% halal banget mboten, tapi ya akeh halale tinimbang orane lah. Akeh halal tinimbang orane. Oleh karena itu monggo panjenengan di dunia ini belajar niru Kanjeng Nabi. Siap? Kanjeng Nabi punya sifat sidik, jujur. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad selama hidupnya tidak pernah bohong. Gak sembarangan loh. Sifat jujur, sifat sidik penting banget. Hanya karena sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Gimana? Karena sifat sidik hilang. Sifat sidik hilang, 8 triliun Kementerian Kominfo hilang. Dikorupsi. Sifat sidik hilang, Indosuria 72 triliun hilang. Karena sifat sidik hilang, sekarang nih PT Timah 300 triliun. Kalau 300 juta saya nggak komentar saya. Kalau ada pejabat korupsi 300 juta saya nggak komentar saya. 300 1 triliun 1 miliar, 1 miliar 1 juta, 1 juta 1.000. Kalau dibelikan cendol dapat berapa itu? Ayo. Gara-gara sifat sidik hilang. Maka Rasulullah selama hidupnya shadiqul aqwali wal kalim. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Teng desa kula mriko teng Cirebon ana wong janji utang 2 minggu 2 tahun durung bayar. Wong Pemalang betul nggih? Betul nonton Pemalang nggih? Pemalang betul nonton nggih? Kathah. Ayo. Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya wong Pemalang tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Wong warung pring ya. Warung pring terus gantung akhlaknya. Akhlaknya baik, terhormat, akhlak jelek akan jatuh namanya. Ada orang mau ke sini, mau kemana mas? Mau ke warung pring Pemalang. Yang ditanyakan, orang warung pring baik-baik tidak ya? Bukan agamanya apa? Bukan. Gak tanya agamanya apa enggak. Baik-baik tidak ya? Oh baik-baik. Saya pernah ke sana, sholat di masjid, dompet ketinggalan, 2 hari masih utuh. Baik orang warung pring itu. Ojo ngantek suwali ke. Mau kemana mas? Warung pring Pemalang. Orangnya baik-baik saja. Aduh hati-hati. Warung pring maling kabeh. Seumpama.
Orang nggak tanya agamanya apa, NU Muhammadiyah nggak tanya. Tapi apa yang ditanyakan? Akhlaknya baik apa tidak? Kalau baik warung pring terhormat, kalau akhlak jelek warung pring merosot, jatuh martabatnya. Walaupun agama Islam kabeh, NU kabeh, maca Quran kabeh, tapi orang jujur, akhlak orang jujur, jatuh nama warung pring. Paham betul? Saya pernah ke sana sholat di masjid, sepatu hilang. Sepatu hilang, sholat. Teman saya bawa sepeda motor hilang. Oh jangan gitu loh, jangan sampai gitu. Paham betul? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 6 ormas saya memimpin, saya NU yang memimpin. Ada Muhammadiyah, Al-Isyad, PUI dan Syarikat Islam. 6 ormas. 23 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto. Di ibu kota Tembakto. Ibu kota Bu, Jakarta lah. Tidak ada rumah dikunci. Tidak ada jendela dikunci. Sepeda motor ditinggal ning latar, kuncinya masih gantung. Kira-kira sama sepeda motor tinggal ning latar masih gantung, ini warung pring piye lho. Itu akhlak namanya Ibu. Namanya akhlak namanya. Gak tanya agama, gak usah tanya agamanya orang Mali apa, udah gitu aja udah. Yang akhlaknya baik. Wes. Saya pernah pergi ke Australia, muter-muter 6 kota, ceramah. Terakhir di ibu kota Sydney. Pada zuhur, masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Bar asar ke toko-toko beli oleh-oleh, besok mau pulang. Dapat 1 kardus, anduk, kaos, celana lah. Bawa ke hotel. Setelah beresin pakaian oleh-oleh, HP saya hilang. Kemana ini HP ini? Lupa saya. Tak golek nang dindi ora ono nang pojok-pojok ya wis lah, wis ilang ya wis. Kau sesuk nang Jakarta tuku maneh. Jam 9:30 bengi ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel dan ada laki-laki satu membawa HP saya. Ini HP-nya Bapak ketinggalan di toko saya. Ayo kira-kira nih HP ketinggalan di toko di warung pring piye? Jawab. Apa mulai tadi nanti malam coba ya. Nanti malam coba warung pring desa apa namanya? Merang ya. Coba sepeda motor di halaman, enggak usah dimasukin rumah. Kuncinya jangan dicabut, biarin aja. Itu masih contoh kecil Bu, masih contoh kecil. Yang contoh besar. Negara Afghanistan, dengar nama itu? Dengar nama Afghanistan? Terdiri dari 7 suku. Indonesia kan 400 lebih sukunya. 100% Muslim. Satu orang saja di Afghanistan, gak ada orang non Muslim. Orang Kristen gak ada. Tapi perang saudara, paten-paten, bom-boman sampai sekarang. Wis 45 tahun. Bom meledak di rumah sakit, di madrasah, di kantor, di pasar, di masjid lagi Jumatan dibom. Lagi Maulid Nabi dibom. 100% Muslim, tapi kok seperti itu. Kayak mereka baca kan? 100% agamanya Islam, tapi kelakuannya kayak ngoten niku. Kayak mereka baca nggak ingin. Siapa yang ke sana? Presidennya hafal Quran. Namanya Profesor Burhanuddin Robbani, hafal Quran. Dipateni. Antek Amerika kafir, kata yang mateni, kata Taliban. Ada anak perempuan lagi nyanyi, ditembak. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, mateni orang haram. Afghanistan, ayo pengen beri komentar, ingin gak ke sana? Tapi sewang-suli pun negara Jepang, agamanya Shinto, bukan Islam, bukan Kristen, Shinto, agama lokal lah, animis. Tidak ada copet, gak ada jambret, gak ada calo, pejabat gak ada yang korupsi, tertib, bersih, ya Allah. Ibu kota Tokyo, tidak ada polisi jaga mobil, jaga lalu lintas. Supir semuanya tertib dewe-dewe. Ayo kira-kira biaya, nakanya biaya kira-kira. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Qatar, di negara Qatar, Doha.
ratusan anak Jepang nonton. Bubar, bekas duduknya anak Jepang, sampah satu helai betul nonton. Bersih. Ya Allah, kayak jenengan ya, kayak jenengan bersih ya. Kayak jenengan. Udah. Itu negara Jepang. Saya kesana sudah 4 kali ke sana. Ada orang bangun masjid, saya resmikan. Ya Allah, kita yang agamanya Islam, yang rajin istighosah, rajin tahlilan, rajin baca Quran, kotor, kemproh, gak tertib, suka bohong. Panjenengan salah. Suka bohong, suka sulai janji, nipu, sudah kebiasaan tiap hari itu. Ya Allah, itu akhlak namanya, Bu. Mari kita di Rasulullah SAW selama hidupnya tidak pernah bohong. Gara-gara kehilangan sidik, rumah tangga juga bisa berantakan. Suami tidak sidik, istri ribut. Istri tidak sidik, suami. Kira-kira kan jiwa orang sidik ya? Suami atau istri? Jawab. Yang sering tidak sidik, tidak jujur, suami apa istri yang sering? Suami benar? Gara-gara kehilangan sifat sidik, rumah tangga pun berantakan. Gara-gara kehilangan sifat sidik, korupsi merajalela dari atas sampai ke bawah. Gara-gara kehilangan sidik, negara tidak aman. Maka Rasulullah bersifat sidik itu wajib. Ada yang ngomong, yang wajib sidik Rasulullah, Nabi. Kalau saya bukan Nabi, jadi yang wajib sidik Nabi, kalau saya bukan Nabi, jadi gak wajib sidik itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ala barakatillah. InsyaAllah pesantren Al-Hikmah ini manfaat bagi masyarakat Islam sekitar Pemalang dan sekitarnya, mengajarkan ilmu nafi' fid dunya wad dunya wal akhirah, membawakan ajaran Islam, prinsip-prinsip Islam, ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah selamat dunia akhiratnya. Alumni santri Al-Hikmah bermanfaat ilmunya, diterima oleh masyarakat dalam kiprahnya, dan ala barakatillah wa min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Badi'us samawati wal ard. Antufiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa tahfadhna wa iyyahum minal mahani wal fitan waj'alna wa iyyahum min ibadikas sholihin. Inna nas'aluka bimaqa'idil 'izzi min arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa asyraqi nuri wajhikal adla wa fadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammati lati la yujawizuna baru wala fajir. Ya akramul akramin, ya hasib ya jalil, antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Allahumma inna nashkuruka dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluna ila ab'adin tahajjamunana am ila adil martumurna illam yakun bighadabin 'alaina fala nubali ghaira anna 'afatika ya usaulana na'udzu bi nuri wajhika alladhi yashraqa adh-dhulumat wa sallallahu ala amri dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk lakal utba hatta tardu wa la hawla wa la quwwata illa bik. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wa fasiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al inda intihai ajal hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmilna bil khair
wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada dzalika liman khasya rabbah. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi. Alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah.